Ibu berharap semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita mau beribadah bersama. Ibu harap semuanya sudah siap, semuanya sudah menyiapkan Alkitabnya untuk kita boleh bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Ibu memberikan kesempatan kepada anak-anak semua untuk bersatu teduh, berdoa secara pribadi, biarlah semuanya kita boleh siap mengikuti ibadah pada hari ini. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita mau sapa Tuhan Yesus juga ya. Kita mau menyanyikan pujian Morning Father, Morning Jesus, Morning Holy Spirit.
mau tetap berdiri, kita mau memuji Tuhan. Yesus sayang semua. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita mau menyanyi Ku Ingin Dengar Cerita. Ya, salam semuanya anak-anak. Baik, pagi ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, tadi kita telah bersuka cita untuk Tuhan, kita telah menaikkan pujian kepada Tuhan, kita telah bersuka cita untuk Tuhan. Nah, tiba saatnya kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, anak-anak, bagi yang ada Alkitab di rumahnya, silakan disiapkan biar kita sama-sama untuk membaca, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Nah, yang tidak punya Alkitab boleh duduk dengan tenang, ya. Baik, mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan buat kebaikan-Mu sepanjang kehidupan kami Tuhan. Di mana Tuhan saatnya kami mau masuk akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami
serahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, mari kita membuka Alkitab kita. Ya, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab 1 Korintus pasalnya yang keempat, ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Berarti bacaan kita hanya 2 ya. Mari kita membacanya. Bapak ulangi dulu. 1 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama hingga ayat yang kedua. Kalau sudah, anak-anak silahkan mengikuti dalam hati atau membacanya dalam hati. Ya, Bapak akan bacakan untuk kita semua. Tuhan adalah satu-satunya hakim. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bapak ulangi bacaan kita pada pagi hari ini. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Demikian bacaan kita. Oke, baik. Nah, di sini di dalam bacaan kita pada pagi hari ini, di dalam pemberitaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, Bapak memberikan tema yaitu tentang jujur. Ya. Namun sebelumnya kita akan bahas dulu kitab ini. Ya, baik. Kitab 1 Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus pada saat itu pelayanannya di Korintus, di mana pada saat itu pelayanan Rasul Paulus yaitu kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Nah, di sini di dalam bacaan kita pada pagi hari ini bagaimana Allah sendiri telah mempercayakan bahwa Rasul Paulus adalah murid Kristus yang sangat dipercayai. Bahkan di sini juga Rasul Paulus memiliki hamba, di mana hamba Rasul Paulus di sini sangat dipercayai oleh Rasul Paulus. Di mana di sini Rasul Paulus memberikan suatu perintah kepada hamba-hambanya, di mana dia telah percaya bahwa kejujuran yang dimiliki oleh hamba-hambanya sangatlah luar biasa, di mana mereka telah percaya bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan Allah. Ya, baik. Bagaimana dengan kehidupan kita? Nah, dari tema kita pada pagi hari ini tentang jujur, ya, apa yang kalian ketahui tentang jujur terlebih dahulu? Ya, ada yang bisa merenungkan atau bisa menjawab dalam hati, apa sih itu jujur? Menurut anak-anak sendiri, apa itu jujur? Nah, contoh dari jujur itu sendiri apa? Ya, Bapak kasih contoh dalam kehidupan kita ya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti sekolah. Nah, banyak anak-anak itu yang diberikan tugas tapi tugasnya tidak dikerjakan. Bahkan tugasnya dikerjakan oleh kakaknya, abangnya, bahkan papanya, mamanya. Nah, itu melambangkan bahwa diri kita atau anak-anak seperti itu adalah sifat anak-anak yang tidak jujur. Nah, bagaimana dengan sifat tidak jujur? Apakah Tuhan senang? Oh, tidak. Tuhan tidak senang pada orang-orang yang tidak jujur seperti itu. Seperti mencontek. Itu jujur atau bukan? Bukan. Kenapa bukan? Karena itu bukan hasil dari dia sendiri, itu hasil dari temannya yang dipindahkan menjadi jawabannya. Itu melambangkan anak yang tidak jujur. Nah, pada pagi hari ini kita mau belajar bagaimana kita bersikap jujur, bersikap yang tahu bahwa dirinya adalah anak-anak Allah. Ya, baik. Sikap jujur seperti ini. Contoh, dalam kita melakukan pekerjaan, kita mengerjakan tugas dengan kemampuan kita sendiri, dengan usaha kita sendiri. Itu anak-anak bersikap jujur. Contoh lain, dia tidak berbohong, seperti itu, anak yang jujur. Contohnya, kalau dia lagi sakit, dia bisa izin sakit. Nah, karena dia sakit, dia jujur. Kalau anak yang tidak jujur, bagaimana? Dia akan memaksakan dirinya.
sehingga nanti mendapatkan suatu masalah dalam dirinya sendiri karena dia tidak jujur. Coba kalau dia jujur, mungkin kalau dia sakit dia bisa izin seperti itu, dia bisa istirahat, dia bisa kasih tahu orang tuanya atau kakaknya atau siapa kalau dia sakit, sehingga bisa mendapatkan pengobatan seperti itu, bisa diberikan obat. Nah, ya baik, dalam pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini, apa sih yang menjadi manfaat dalam sifat jujur seperti itu? Nah, manfaat sifat jujur yang pertama itu mudah mendapatkan kepercayaan orang lain. Mudah mendapatkan kepercayaan orang lain. Oh, berarti, oh iya, contohnya, oh iya anak ini telah jujur ya. Oh baik, berarti kita dekat nih sama dia nih. Orangnya jujur, orangnya yang rendah hati seperti itu. Dan dalam arti jujur di sini yaitu orang yang tidak mudah berbohong, orang yang tidak bisa diajak berkompromi dengan dosa. Sifat yang kedua, mudah mendapatkan kebahagiaan hidup. Ingat, yang kedua ini penting ya. Mudah mendapatkan kebahagiaan hidup. Dalam arti di sini kalau dia jujur, berarti dalam hatinya terdapat kebahagiaan. Ya, terutama kebahagiaan kepada Tuhan. Gimana dengan orang yang tidak jujur? Berarti sikapnya acuh ta'ah, acuh, rasa takut. Itu sifat orang yang tidak jujur. Nah, yang kedua ini sangat luar biasa ya, mudah mendapatkan kebahagiaan hidup. Berarti hidupnya selalu bersukacita. Poin yang ketiga, sifat manfaat jujur. Lebih percaya diri. Nah, lebih percaya diri di sini yaitu dia punya kemampuan, bahkan dia punya tekad yang sungguh luar biasa. Dia tidak mudah oleng, tidak mudah jatuh, tidak mudah bimbang, ya seperti itu. Lebih percaya diri, lebih kemandiriannya itu terdapat pada dirinya sendiri, ya. Dia tidak mudah diganggu, dia tidak mudah jatuh, seperti itu. Nah, bagaimana dengan dampak tidak jujur? Ada juga ya kekurangan atau dampak tidak jujur. Yang pertama itu melahirkan kecemasan, perasaan tidak tenang. Ya benar tadi itu ya. Kalau orang yang tidak jujur berarti orang yang bohong. Orang yang bohong bagaimana perasaannya? Ada rasa takut di dalam dirinya. Orangnya suka cemas, orangnya suka gegabah, seperti itu. Jadi poin yang pertama, dampak dari sikap tidak jujur ini sangat jelas ya. Orangnya acuh tak acuh, seperti itu. Orangnya takut, khawatir, seperti itu. Nah, kedua, dampak tidak jujur, kehilangan kepercayaan. Akhirnya apa? Seperti apa ya? Kapas yang ditiup angin, kemana-mana pergi, tidak punya kemandirian sendiri, itu tidak memiliki kepercayaan diri sendiri, seperti itu. Ketiga, dijauhi orang sekitar. Nah, kalau kamu sudah tidak jujur, kamu telah diketahui oleh teman-temanmu atau orang lain, berarti kamu sudah tidak dipercayai oleh orang lain. Bahkan kamu tidak dianggap siapa. Bahkan kamu dijauhkan oleh orang lain. Nah, sangat ngeri sekali ya, sangat takut sekali ya. Di bagian ketiga ini, dijauhi orang sekitar. Berarti kita kalau dijauhi oleh orang sekitar, kita tidak memiliki teman. Berarti hidup kita hanya hidup sendiri. Poin yang keempat, dampak tidak jujur, terbiasa berbohong. Oh, berarti orangnya tidak mudah dipercayai, mudah berbohong, seperti itu. Berarti orang ini tidak diberi kepercayaan, seperti itu ya. Nah, jadi sangat bermanfaat sekali firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Bagaimana kita yang menjadi anak Allah yang telah mengenal kebaikan atau kebohongan atau ketidakjujuran, itu bisa kita lakukan apa yang baik dan apa yang salah. Yang baik kita ambil, yang salah kita buang, seperti itu ya. Nah, jadi kebenaran firman Tuhan kita pagi hari ini bagaimana kita harus selalu bersikap jujur kepada siapapun, terlebih kepada Tuhan. Nah, kalau kita mendapatkan suatu masalah, suatu rintangan seperti apapun itu, kita mari cepat-cepat datang kepada Tuhan untuk kita boleh meminta pertolongan daripada Tuhan. Biar Tuhan selalu menolong, memberi kekuatan bagi kita agar kita selalu bersikap jujur, seperti itu. Nah, demikian kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Nah, kebenaran firman Tuhan kita pagi hari ini itu, mari kita bersikap selalu jujur di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan kita.
Mari kita menutup Alkitab kita. Kita mau berdoa untuk mengakhiri kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Sungguh luar biasa kebenaran firman-Mu Tuhan, mengajari kami Bapa bagaimana kami selalu bersikap jujur, baik di hadapan kami, di hadapan sesama kami, orang tua kami, bahkan orang terdekat kami sekalipun. Bahkan di hadapan Tuhan ya Tuhan, kami mau selalu bersikap jujur, rendah hati, bahkan kami mau menolong satu dengan yang lainnya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu, buat kebenaran firman-Mu yang selalu mengajari kami terus-menerus dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kedepannya kami serahkan ke dalam kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Selalu semuanya. Oke, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Begitu kita akan kembali memuji Tuhan. Kita mengangkat pujian bukan sembarang pekerja. Kita menjadi pekerja Kristus. Sampai di sini ibadah kita anak-anak.